Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali kami di sini praktisi maritim Indonesia ya. Praktisi maritim Indonesia atau Pramarin ya. Menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pimpinan redaksi dari Jurnal Maritim ya. Jurnal Maritim atau Pimretnya namanya Pak Agus ya, Insinyur Agus ya. Salam bertemu meskipun lewat jauh Pak Agus. Pertanyaan Pak Agus terkait dengan pelabuhan terminal peti kemas yang ada di Tanjung Priok ya, di Jakarta, Tanjung Priok, yang disinggahi oleh kapal ya yang ukurannya besar ya. Ukurannya besar. Itu adalah langkah yang sangat bagus atau progres yang sangat bagus karena menciptakan suasana bisnis ekspor ya, ekspor dan impor di Indonesia semakin bagus sekali, semakin hidup meskipun di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami dari praktisi maritim Indonesia turut bangga kepada pimpinan negara kita, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Lanjutkan Bapak, karena pelabuhan-pelabuhan di Indonesia khususnya yang kedalamannya cukup dalam ya, cukup dalam, itu bisa disinggahi oleh kapal-kapal kontainer yang jauh lebih besar daripada itu. Ke depan mungkin kita harus lebih koordinasi dengan Pelindo 2 ya, Pelindo 2 yang digadang menjadi pelabuhan-pelabuhan yang bisa disinggahi oleh kapal-kapal besar. Program selanjutnya kalau tidak salah ada program di Kuala Tanjung ya, akan dijadikan terminal singgah internasional, hub ya, kemudian Tanjung Perak, kemudian Surabaya, Tanjung Priok, dan Bitung ya. Harapan kami masyarakat ini berdoa semoga itu bisa terpenuhi. Seiring dengan perkembangan tumbuhnya pembangunan kapal kontainer yang besar. Kapal kontainer besar ya yang sudah masuk di Indonesia, sebenarnya masih banyak lagi kapal-kapal kontainer yang saat ini sedang dibangun ya oleh galangan kapal Korea ya. Ada suatu perusahaan logistik di Korea namanya HMM atau Hyundai Merchant Marine, itu memesan setidaknya 20 kapal kontainer besar ya. 20 kapal kontainer besar yang ukurannya luar biasa sampai 24.000 TEU ya, 20 feet equivalent unit ya. So 24.000 ini lumayan cukup besar dan dibangun ya. Ini kepintaran daripada perusahaan-perusahaan Korea, yaitu membangunnya di kalangan Korea sendiri. Kalau tidak salah di Hyundai Heavy Industry, kemudian Samsung Heavy Industry dan Daewoo. Kalau tidak salah di Daewoo ini, menurut catatan kami di Daewoo Shipbuilding Marine Engineering itu membangun 7 kapal kontainer yang ukurannya 24.000 TEU. Kemudian Hyundai membangun sebanyak 8 kapal kontainer yang 24.000. Dan Samsung Heavy Industry membangun 5 kapal, total sebanyak
20 kapal ya. Jadi apa namanya Hyundai Merchant Marine ini adalah perusahaan pelayaran, perusahaan logistik ternama ya, ternama di dunia itu. Di masa sulit seperti COVID ini, beliau masih memesan kapal yang begitu besar. Pesanan dari Hyundai Merchant Marine ini ditujukan untuk program Korea namanya FA4 ya. FA4 itu Far East Europe ya. Kalau nggak salah Far East Europe namanya. Far East Europe 4 yaitu ya itu digunakan dari pelayaran dari China, Korea sampai ke Eropa di utara ya. Nah, ini kesempatan bagi importir ya. Importir maupun eksportir di Indonesia ke depan kalau bisa kita melobi ya rute Far East Europe ini atau FE4 ini kalau bisa juga singgah di Jakarta di Tanjung Priok ya. Singapura juga disinggahi. Namun kalau ini lobby kita lebih bagus lagi, maka para importir, para eksportir ini menyiapkan muatan ya. Yang penting muatan. Intinya di muatan dan kapasitas kapasitas pelabuhan yang ada di Tanjung Priok. Kapasitasnya ditentukan oleh kedalaman seabed ya, kedalaman seabed. Jangan sampai kapal masuk di Tanjung Priok, kapalnya kandas. Nah, itu permasalahan besar nanti itu. Kapalnya kandas. Biasanya kapal semakin besar kapasitas TEU-nya, maka biasanya semakin besar juga draftnya. Kawan-kawan para praktisi maritim dan jurnal maritim, bahwa kita juga harus menciptakan ya perusahaan-perusahaan pelayaran yang bertaraf internasional. Tidak saja kita memainkan importir, eksportir saja, tetapi kita harus juga menciptakan perusahaan logistik di Indonesia. Ya, praktisi maritim mendorong terciptanya perusahaan logistik seperti HMM itu Hyundai Merchant Marine ya. Dia terpadu, integrated. Ya, mulai dari Korea, China itu semua sudah menggunakan satu RFID dan bisa dideteksi kontainernya sampai di Eropa Utara. Begitu kebalikannya. Kalau di Indonesia ada namanya pendulum Nusantara, ini di Hyundai Merchant Marine buat pendulum dunia. Nah, cuman pendulum dunia ini kalau bisa dilewatkan juga di Tanjung Priok ya atau di Kuala Tanjung gitu. Kemudian kita juga harus membuat iklim bisnis Indonesia tidak hanya bersektor bisnis kontainer saja, tapi ada tanker dan lain. Kita ciptakan iklim seperti itu. Nah, mudah-mudahan setelah COVID ini akan semakin bisa terpenuhi cita-cita kita sebagai poros maritim dunia. Dan kalau perlu di Indonesia ada 1-2, di Indonesia sebenarnya sudah banyak ya perusahaan-perusahaan besar ya di Indonesia itu, seperti ya banyaklah yang tidak bisa kita sebut satu persatu, namun itu berpotensi besar ya untuk bisa menjadi perusahaan top ocean carrier di dunia ini. Kita bisa ya, saya kira kita bisa. Dan kapal yang dibangun oleh Hyundai Merchant Marine ini, yang praktisi maritim mengusulkan untuk bisa lewat atau singgah di Tanjung Priok, itu diberi nama HMM AJ Shiraz ya. AJ Shiraz itu menurut ada unsur namanya Algeria-nya, AJ Shiraz ya. Dan pada tanggal 24 tanggal September ya, bulan ini September 2020 itu akan diluncurkan sebanyak 12 kapal dari 3 galangan tadi, yaitu di Daewoo ya,
kemudian Shipbuilding, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, di SNI, kemudian di Hyundai Heavy Industry, dan satu lagi Samsung Heavy Industry. Itu akan diluncurkan sebanyak 12 kapal. Nah, masa kita tidak ada satu aja yang bisa singgah di Tanjung Priok? Kebanggaan besar bagi bangsa Indonesia bila pelabuhannya disinggahi. Dan itu titik terang kita akan menjadi poros maritim dunia, ya gitu. Kawan-kawan semua, tentunya galangan kapal di Indonesia juga harus bisa berkiprah seperti itu. Galangan kapal kita besar seperti di PT PAL Indonesia yang kita punya 30 ribu shipbuilding plan, kemudian di Ciganding ada namanya Samudra Marine Indonesia, ya. Ya kalau di Korea membangun kapal 24.000 TEU itu dibangun 2 tahun, ya. Tahun 2018 September, dan di delivery September ini tahun 2020. Jadi sekitar 2 tahun lah, 24 bulan, ya. Dan kehebatannya, ya, ini kami dari praktisi masih mengajak kepada kawan-kawan pramarin atau praktisi maritim khususnya di bidang galangan untuk setidaknya mengadopsi seluruh regulasi-regulasi terkait dengan ramah lingkungan, ya. Kapal ini dibangun dengan memenuhi ketentuan MARPOL Annex 6, ya. Low sulfur, low SOx, low NOx. Sehingga kapal ini dipasang scrubber, ya. Jadi ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan. Karena sampai dengan detik ini masih belum ada teknologi dari bahan bakar yang bisa supply low sulfur content atau nitrogen, ya, yang kecil sekali itu. Kemudian kalau bisa para desainer kita, para naval architect itu membangun kapal yang optimal, ya, karena ini terkait dengan engine, ya. Semakin kapalnya itu optimal, ya, bodinya, ya. Kalau kita berenang dengan badan gemuk itu pasti membutuhkan tenaga yang cukup besar. Tapi kalau kita badan kurus, nah kita gampang. Cuman kalau badan kurus ngangkutnya kecil. Badan besar, engine-nya membutuhkan bahan bakar yang besar. Jadi ITS, Unhas, Undip, ya, UI membangun desain kapal yang kira-kira yang optimal, ya. Tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Ya, ini seiring dengan apa yang diharapkan oleh Hyundai Marine. Dia membangun kapal yang punya teknologi yang cukup bagus, kapal yang menggunakan scrubber optimal dan mesinnya efisien, ya. Kurang tahu ini mesinnya menggunakan apa ini datanya. Dan yang jelas kapal ini didesain dengan indeks karbon yang rendah, ya, emisi karbonnya rendah sekali, ya, rendah sekali. Dan saya salut, ya, sebagai praktisi maritim, salut kepada Korea ini yang perusahaan Korea HMM ini, Hyundai Marine telah membangun dalam situasi yang sulit seperti ini, di mana semuanya tidak membangun dengan menghadapi masa sulit, tetapi Hyundai Marine membangun dengan teknologi tinggi, ya, dan diserahkan kepada 3 galangan Korea, ya. Kalau bisa ke depan nantinya itu kapal-kapal yang besar tadi itu yang kita sudah pernah disinggahi oleh kapal WHI 511 itu sekarang kita harus bisa disinggahi oleh kapal namanya HMM Algeciras, ya. Nanti diberi nama apa, ya, itu. Nah, rute yang dilalui oleh Algeciras ini itu tidak salah dari Qingdao, Busan,
uh, ke apa lagi itu, Ningbo ya, Ningbo, kemudian Shanghai, Yantian ya, kemudian masuk Singapura. Nah, masuk Singapura ini. Nah, kalau itu tertumpu ya, eksportir kita tertumpu di Tanjung Priok, bisa lewat Tanjung Priok. Kemudian dari Tanjung Priok melewatin Hindia, lautan Hindia, dan masuk ke eh, namanya apa itu, Somalia ya, dijaga dengan beberapa tim penjagaan karena takut adanya apa itu, robbery atau piracy yang ada di Somalia. Kemudian masuk terusan Suez, dari terusan ke Mediterranean, kemudian masuk Rotterdam ya. Nah, di Eropa Utara ini masuk Rotterdam, kemudian masuk Hamburg ya, di Rotterdam dan Hamburg. Nah, Hamburg ini kebetulan ketua AYAK yang lama, kawan saya namanya Tom Botley, beliau sempat diangkat menjadi direktur Hamburg Container Port ya, itu di Hamburg disinggahi oleh kapal Aji Siras ini. Kemudian Belanda Port Antwerpen itu disinggahi, dan terakhir di London Gateway, sampai di London Gateway. Begitu sebaliknya dari London Gateway kembali ke Antwerpen, Hamburg, kemudian Rotterdam, lewat terusan Suez masuk Singapura, kemudian masuk ke Yantian, kemudian Shanghai, Ningbo, Busan, dan Qingdao. Begitu seterusnya menjadi pendulum dunia. Saya kira itu Bapak Pimret ya, Pimret Jurnal Maritim dan para praktisi maritim. Semoga review singkat terkait dengan komentar kami atas pelabuhan Tanjung Priok yang sempat disinggahi oleh kapal kontainer yang hampir 10.000 TEU. Ternyata masih ada kapal lagi yang 24.000 TEU, dan ini Indonesia berpotensi untuk disinggahi kapal tersebut. Apalagi 2020 ini akan lahir kapal yang 24.000, sebanyak 20 kapal ya. Kesimpulan yang bisa saya berikan bahwa nomor satu, kita harus menciptakan eksportir di Indonesia, importir di Indonesia. Kalangan kapal kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian pelayaran kita juga tidak boleh hanya permain, kita berdukung menjadi logistik carrier atau ocean carrier, menjadi top ocean carrier di dunia kalau perlu. Kemudian kita bisa menciptakan teknologi yang maju, yang sekarang ini membutuhkan scrubber ya. Kalau perlu industri ya, PIKI ya, Persatuan Industri Komponen Indonesia, bisa membuat namanya scrubber. Kemudian perusahaan company, minyak oil company juga menciptakan minyak dengan teknologi low sulfur content ya, low nitrogen, itu penting sekali ya. Kemudian pendalaman laut ya, perlu dilakukan pendalaman pelabuhan ya, dilakukan. Dan Indonesia harus terlibat dalam Far East Europe 4 ya, Far East Europe 4. Saya kira itu komen kami dari praktisi maritim Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.